Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilya Hasanah dari eh, Pendidikan Fisika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas dari Fisika Komputasi dengan dosen pengampu Ibu Winda. Di sini saya akan membuat video mengenai materi pembelajaran kapilaritas. Adapun kompetensi yang diharapkan yaitu kompetensi inti, yaitu KI 3 atau pengetahuan, di mana memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Adapun KI 4 atau keterampilan itu sendiri adalah mengolah, menalar, dan menyajikan dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajari di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Untuk kompetensi dasarnya yaitu KD 3.3, di mana menerapkan hukum-hukum fluida statik dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan KD 4.3-nya adalah merancang dan melakukan percobaan untuk memanfaatkan sifat-sifat fluida statik. Berikut presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya. Adapun indikator dari pencapaian materi kapilaritas itu sendiri adalah yang pertama menganalisis konsep tegangan permukaan, yang kedua menerapkan konsep tegangan permukaan dalam kehidupan sehari-hari, yang ketiga adalah menganalisis konsep kapilaritas, yang keempat adalah menerapkan konsep kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja pada materinya. Yang pertama kita akan membahas mengenai tegangan permukaan. Nah, di sini pengertian dari tegangan permukaan itu sendiri adalah kecenderungan zat cair untuk meregang sehingga permukaannya seperti ditutupi oleh suatu lapisan elastis. Nah, di sini contoh dari tegangan permukaan ini sendiri adalah ketika kamu meletakkan jarum yang dapat mengambang di atas air walaupun berat massa dari jarum tersebut lebih besar daripada massa zat air. Nah, contoh lainnya adalah nyamuk dapat berjalan di atas permukaan air. Nah, tegangan permukaan ini didefinisikan sebagai perbandingan antara gaya tegangan permukaan F dan panjang permukaan di mana gaya tersebut bekerja, atau D, di mana secara matematis dapat dirumuskan sebagai F per D, di mana F tersebut adalah gaya tegangan permukaannya dan D adalah panjang permukaan atau luas permukaan di mana gaya tersebut bekerja. Nah, untuk seutas kawat yang lurus dengan panjang L yang dapat meluncur pada kedua kaki kawat U, panjang permukaan zat cairnya ini yang tersentuh oleh kawat lurus sama dengan 2 kali panjang kawat, sehingga yang tadinya rumusnya F per D menjadi F per 2L, sehingga D tersebut D sama dengan 2 kali L. Selanjutnya kita akan membahas mengenai materi kapilaritas.
Adapun pengertian dari kapilaritas itu sendiri adalah peristiwa naik atau turunnya permukaan zat cair di dalam tabung sempit atau pipa kapiler. Nah, di sini terdapat dua fenomena, di mana yang pertama kita lihat sendiri. Di sini terdapat airnya naik berbentuk seperti ini ya. Ini dikarenakan ada adesi antara partikel air dengan partikel kaca lebih besar dibandingkan dengan kohesi antar partikel air, sehingga air tersebut naik seperti ini. Nah, untuk fenomena yang kedua adalah air raksa berbentuk seperti ini ya. Raksa berbentuk seperti ini. Sedangkan tadi air naik, sedangkan raksa itu turun. Nah, kenapa raksa ini turun? Dikarenakan adanya adesi antara partikel raksa dan partikel kaca lebih kecil daripada kohesi antar partikel raksa itu sendiri. Nah, naik dan turunnya permukaan zat cair dalam pipa kapiler dinyatakan oleh persamaan Y sama dengan 2 gamma cos theta per rho GR, di mana theta itu adalah tegangan permukaannya, gamma adalah tegangan permukaannya, sedangkan theta adalah kemiringan dari air tersebut, sedangkan rho adalah massa jenis zat cairnya, G adalah percepatan gravitasinya, dan R adalah jari-jari pipa kapiler itu sendiri. Nah, contoh dari kapilaritas ini adalah yang pertama, naiknya minyak tanah melalui sumbu kompor. Seperti yang kita tahu pada zaman dahulu, sebelum menggunakan gas, kita menggunakan minyak tanah sebagai bahan untuk memasak. Di sini kita menggunakan sumbu kompor yang dicelupkan ke dalam minyak tanah. Nah, minyak tanah tersebut akan bergerak naik sehingga api dapat membakar sumbu kompor tersebut. Nah, contoh yang kedua, sifat menghisap cairan beberapa benda seperti kain dan kertas. Seperti praktikum yang telah dilakukan, di mana kita menyiapkan air yang berisi dengan air warna dan diletakkan atau dicelupkan ke dalamnya kertas atau kain. Maka air berwarna tersebut akan naik sehingga memberi warna pada kain atau kertas tersebut. Nah, yang ketiga adalah naiknya air dari akar tumbuhan menuju bagian atas atau daun-daun melalui pembuluh kayu atau silem dalam batang pohon. Nah, di sini saya memiliki contoh soal dari kapilaritas itu sendiri, di mana pada suatu pipa kapiler memiliki diameter 0,6 mm. Kemudian dimasukkan secara tegak lurus ke dalam sebuah bejana yang berisi air raksa dengan massa jenisnya adalah 1300 kg per meter pangkat 3. Sudut kontak raksa dengan dinding pipa ialah 140 derajat. Jika tegangan permukaan raksa yakni 0,06 N per M, maka berapakah penurunan raksa dalam pipa kapiler tersebut? Dengan G sama dengan atau gravitasi sama dengan 9,8 meter per second kuadrat. Nah, di sini diketahui diameternya D sama dengan 0,6 mm, atau kita
kita konversi menjadi meter, yaitu 6 kali 10 pangkat min 4 meter. Sedangkan jari-jari dari pipa kapiler itu sendiri adalah 3 kali 10 pangkat min 4 meter. Untuk tegangan permukaan itu sendiri yaitu 0,06 N per M. Untuk rho-nya adalah 13.600 kg per meter kubik, sedangkan gravitasinya adalah 9,8 meter per second kuadrat. Tetanya adalah 180 derajat. Ditanyakan berapa penurunannya atau berapa penurunan air raksanya atau H-nya itu. Nah, jawabannya dimana yang sudah kita tahu rumusnya adalah H sama dengan 2 dikali gamma cos theta per rho GR. Nah, tinggal dimasukkan gamanya adalah 0,06, tetanya adalah 140, rho-nya adalah 13.600, sedangkan G-nya adalah 9,8 dan R-nya adalah 3 kali 10 pangkat min 4. Hasil akhirnya adalah negatif 0,0023 mm. Maka menurunnya air raksa tersebut adalah 0,0032 mm. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.